hormati Bapak Andri Hadi beserta Ibu Duta Besar RI di Brussel merangkap Luksemburg, yang kami hormati Bapak Sulaiman Sarif, Wakil Kepala Perwakilan, yang kami hormati Ustadz Muhammad Al-Habsyi, terima kasih Ustadz sudah hadir, yang kami hormati jamaah keluarga pengajian Muslimin Indonesia di Belgia, yang kami hormati sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki hari ke-12 berpuasa di bulan Ramadan atau memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas perkenannya lah kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul mendengarkan kajian pada hari ini. Ibu Bapak yang kami hormati, alhamdulillah bersama kita telah hadir Ustadz kita Habib Muhammad Al-Habsyi. Terima kasih sekali lagi Habib yang telah meluangkan waktunya untuk hadir mengisi tausiah yang diadakan KPMI dalam bulan Ramadan ini. Tema yang kita ambil pada saat ini adalah amal-amal utama sepanjang Ramadan. Semoga kajian ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Bapak yang kami hormati, untuk tidak berpanjang lebar, acara kami serahkan kepada moderator Ustadz Bakhtiar Hasan untuk memandu acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama terima kasih banyak Pak Dubes berkenan hadir, Pak Iman, Pak DCM, dan juga pembicara kita wabil khusus Habib. Ya. Ini sebenarnya antara Yaman ya apa orang-orang Hadramaut hari ini pertemuannya, yang dulu dibuka oleh orang Hadramaut. Hari ketiga ini juga Masya Allah orang Hadramaut, dan ini Habib untuk perkenalan saja bahwa duta besar kita ini juga dari Hadrami juga. Masya Allah. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Jadi untuk tidak berpanjang lebar, mungkin saya berikan kesempatan kepada Pak Dubes untuk memberi sepatah kata Pak sebelum kita persilakan kepada Habib. Ya, terima kasih sekali Pak Bakhtiar, dan Habib terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama Pak Dubes, Masya Allah. Iya, ya. Ana basalamah nih Habib. Oh, basalamah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, iya. Kakek Antum berarti banyak di daerah Sewun mestinya ya? Betul, betul di Sewun. Iya, di Sewun. Iya, banyak di daerah sana. Sama, kakek kita dari Sewun juga. Sama, ya. Masya Allah. Iya. Dan terima kasih sekali kesempatannya ini Habib kita untuk lebih bisa mengkaji lebih dalam mengenai hikmah Ramadan. Tentunya sudah banyak sekali yang diceritakan oleh para ustadz mengenai betapa besar makna Ramadan yang kita nikmati ini, dan Habib insya Allah bisa mewarnai semakin dalam pemahaman kita dan bisa juga membuat kita semakin tawadu dan semakin menikmati Ramadan ini dengan konteks yang ideal dan benar Habib. Tidak berpanjang lebar, terima kasih sekali Pak Wawan, terima kasih Pak Bakhtiar, Mas Anton dan teman-teman KPMI. Fadol Habib, syukron kasiran. Terima kasih banyak Pak Dubes. Habib, boleh saya bacakan sedikit riwayat hidupnya? Apa ya Habib ya? Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti saya katakan tadi bahwa Habib ini berasal dari Yaman, Hadrami Yaman ya. Ada satu hal penting yang kita kenang ketika mengenang Hadrami atau mengenang orang Yaman. Karena Rasulullah SAW berdoa secara khusus untuk orang Yaman ya. Allahumma barik lana ya fi Yamanina. Itu kata doa Nabi SAW khusus untuk orang-orang Yaman. Dan karena berkah doa Nabi itu kita lihat banyak sekali orang alim yang lahir dari Yaman ya, dan juga di Syam ya. Jadi hanya dua tempat di antara beberapa tempat di dunia di mana Nabi SAW membacakan doa secara khusus untuk orang-orang yang tinggal di tempat tersebut. Syam adalah tanah yang diberkahi karena itu, dan lebih khusus lagi di Syam dan di Yaman, lebih khusus di Yaman ada tempat yang namanya Hadramaut ya,
di mana hidup keluarga yang disebut dengan keluarga dari keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dari jalur Sayyidina Usain ya, yang diturunkan melalui Al-Muhajir ilallah ya, yang datang melalui jalur Sayyidina Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Jadi beliau-beliau itu dikenal dengan Sa'adah Bani Alawi ya. Dan salah satunya hari ini alhamdulillah kita mendapatkan salah seorang cucu beliau, yakni Habib Muhammad bin Hussein bin Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi ya. Kakek beliau ini adalah pengarang daripada kitab Maulid yang terkenal, Maulid Simtuturar ya, yang kita biasanya baca atau kaum Hadrami suka membacanya, masya Allah, dalam hal-hal yang rutin. Dalam kasus kami bersama-sama Pak Giri di Bremen, biasanya kami membacanya sebulan sekali bersama-sama dengan Habib Muhammad. Pendidikan Habib Muhammad ini beliau dapatkan langsung dari ayah dan kakek neneknya, dan juga beliau pernah mondok di pesantren milik Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf di Pasuruan. Sekira demikian pengantar singkat. Dan juga saya tidak tahu Mas Antun, mungkin pengumuman mengenai KPMI dapat kita lakukan setelah ceramah dari Habib Muhammad barangkali. Insyaallah. Lihat tafadhal Habib, dengan ini kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya malam ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua insyaallah diberikan keberkahan di bulan Ramadan. Panjang usia kita bisa berjumpa Ramadan tahun ini alhamdulillah, dan sampai berjumpa di Ramadan tahun-tahun yang berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya hormati, yang saya muliakan Bapak Dubes, Bapak Andri Hadi. Kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Bahtiar dan segenap keluarga besar KPMI Belgia semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang-orang yang bersaudara di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini nggak nyangka nih, jadi mungkin bisa jadi kakek-kakeknya Pak Dubes ini sama kakek-kakek saya dulu teman main mungkin selama ada di Sewon di Hadramaut sana. Alhamdulillah bisa berjumpa di sini. Tadi Pak Bahtiar sudah menyampaikan biografi singkat kami. Jadi memang kami keturunan Yaman, tapi kami tetap paspornya paspor Indonesia. Karena dari kecil kami lahir di sini, ayah kami lahir di sini, kakek kami pun juga lahir di sini di Garut. Kita semua tetap keturunan Yaman, namun kewarganegaraan Indonesia. Alhamdulillah. Kita cinta dengan negara ini karena ini negara yang luar biasa. Begitu juga orang-orang Hadramaut, subhanallah, mereka yang hijrah dari Yaman ke Indonesia itu mereka semuanya benar-benar menjadi orang-orang yang cinta tanah air. Bahkan nggak sedikit di antara mereka yang menjadi pahlawan-pahlawan nasional. Sebagaimana Husin Al-Mutahhar itu, kemudian dan juga banyak lagi yang lainnya. Lanjut kita tentang amal utama Ramadan. Jadi kalau kita sudah bicara tentang amal, maka amal itu dibagi menjadi dua. Amal itu ada yang namanya amal badan, zahir, ada namanya amal batin, amalnya hati. Nah, amalnya badan dan amalnya hati ini nilainya tentu berbeda. Amalnya badan luar biasa pahalanya, namun amalnya hati ternyata lebih luar biasa lagi. Nah, sekarang kita mau mengkaji amal badan dulu. Apa sih amal-amal utama sepanjang bulan Ramadan? Tentunya ini bulan yang istimewa. Anda bisa bayangkan amal sunnah mendapatkan pahala seperti wajib. Sedangkan amal wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Anda bisa bayangkan seandainya ada satu perusahaan, dan perusahaan itu mengumumkan hari ini tanggal sekian, hari sekian, karyawan yang masuk kerja akan mendapatkan gaji 70 kali lipat. Itu kira-kira ada yang bolos apa enggak itu karyawannya? Nah, tentu enggak ada ya. Nah, semuanya pasti akan berangkat bergegas dengan penuh semangat. Kemudian setelah itu mungkin sakit pun berangkat. Saya mungkin kalau sampai maaf nih, pakai infus berangkat 70 kali lipat, enggak nanggung-nanggung nih. Itu umumnya ya. Kita amal wajib dilipat gandakan 70 kali.
Belum lagi ada Lailatul Qadar. Nah, nanti juga akan kita bahas Lailatul Qadar seperti apa. Jadi kita akan bahas urut dulu. Amal zahir itu amal-amal utama seperti apa. Kemudian satu kondisi batiniah kita yang harus kita bangun, kita didik selama kita itu berpuasa di bulan Ramadan. Ini juga penting. Karena mau nggak mau, orang itu yang dapat Lailatul Qadar, yang amal Ramadannya itu diterima sama Allah, itu nanti efek terbesarnya bukan sekedar amal zahirnya aja, tapi juga hatinya. Nah, kondisi hatinya itu ada satu perubahan begitu. Nah, sekarang kita akan bahas dulu urut dari amal zahir. Jadi ada banyak amal istimewa selama bulan Ramadan. Yang pertama diantaranya adalah menyegerakan berbuka ketika telah yakin terbenam matahari. Ya, menyegerakan berbuka ketika telah yakin terbenam matahari. Ini kalau kita di Indonesia kan biasa dengar suara azan. Kalau di Belgia saya nggak tahu, itu pakai jam untuk tahu terbit matahari atau ada suara azan juga mungkin di Belgia. Pakainya yang mana ini? Ada Habib, ada azan tapi dari Ada handphone. azan ya? Dari handphone. Oh, dari handphone. Tapi itu untuk terbenam mataharinya akurat ya Pak ya itu ya? Akurat, alhamdulillah. Habib. Oh, Masya Allah. Hebat, Masya Allah. Jadi, yakin terbenam matahari, maka kita menyegerakan berbuka. Itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu Nabi SAW bersabda, La tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul futura wa akharus suhur. Umatku ini selalu dalam keadaan baik, selama umatku ini mau menyegerakan berbuka dan mau mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur tapi juga ya masih normal ya. Jangan sudah adzan masih makan, ini sudah kebablasan kalau ini. Jadi yang masih normal begitu. Kemudian juga ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ada hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran. Hambaku yang paling aku cintai adalah hambaku yang menyegerakan berbuka puasa. Jadi begitu kita ini yakin sudah terbenam matahari, maka hendaknya kita segera berbuka puasa. Tentunya makna berbuka itu membatalkan dengan makan kurma, ya, bukan terus makan berpiring-piring, enggak, bukan itu. Bahkan sekarang kalau ada yang nanya, Habib, sholat maghrib dulu atau berbuka dulu? Nah, gimana ini? Yang sunnah yang mana ini? Nah, justru sunnahnya itu adalah berbuka dulu. Nah, karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di situ Anas bin Malik menyampaikan, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutubatin qabla yusalliya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu membatalkan puasa makan beberapa kurma sebelum beliau itu mengerjakan sholat maghrib. Jadi kalau ada yang nanya, kita ini sholat maghrib dulu atau buka puasa dulu, maka jawabannya mari kita buka puasa dulu. Mungkin beberapa butir kurma untuk membatalkan puasa kita, dan agar kita mendapatkan keutamaan orang yang menyegerakan berbuka puasa, baru setelah itu kita sholat maghrib, dan setelah itu terserah. Mau langsung makan besar boleh, ada yang makan besarnya setelah tarawih juga, silahkan masing-masing sesuai dengan tradisi dan kebiasaan yang ada di rumahnya dan ada di daerahnya sendiri-sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, jadi ini kita dari berbuka sampai sahur nih nanti ini aktivitas. Menyegerakan berbuka. Yaitu membatalkan puasa dulu, berbuka dulu, baru saat maghrib. Saat maghrib nanti bebas ya, mau makan apapun juga boleh. Nah, pertama kali yang kita gunakan untuk membatalkan puasa, itu yang paling sunnah adalah kurma. Kenapa kok kurma? Para ulama menerangkan hikmahnya, puasa itu kadang orang lemas. Kurma ini yang mengembalikan energi. Para dokter pun juga menjelaskan kadar gula yang ada di dalam kurma itu sangat cepat untuk dekonversi menjadi energi ke dalam tubuh. Jadi orang itu dia lapar, dia langsung kemasukan kurma, langsung ada energi tubuhnya. Kenapa? Karena kadar gula yang ada di kurma itu sangat cepat untuk dekonversi menjadi energi ketika orang itu berbuka puasa. Bahkan saya pernah lihat penelitian, ada salah satu dokter di Oman, profesor di Oman itu sampai meneliti, kenapa kok ganjil? Diteliti ternyata subhanallah, ketika kurma itu dimakan ganjil, itu efek energi itu akan lebih besar dibandingkan ketika dimakan dalam keadaan jumlahnya itu genap.
Ada waktu itu juga alasannya juga saya nggak sempat baca utuh, tapi yang jelas profesor itu yang dari Oman itu Muslim itu menuliskan seperti itu kurang lebih. Jadi kita menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib, kemudian setelah itu berbuka dengan kurma itu, dan kurmanya itu ganjil ya. Kemudian setelah itu sunnah yang berikutnya, dan ini sering dilupakan, yaitu jangan melupakan doa di saat kita berbuka puasa. Nah, jangan melupakan doa di saat kita berbuka puasa. Doa di saat berbuka puasa itu luar biasa. Nah, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, inna lis-shaimi inda fitrihi la da'watun ma turat. Ada riwayat lagi, lis-shaimi inda iftarihi da'watun mustajabatun. Intinya, kurang lebih kedua hadis ini maknanya sama. Untuk orang yang berpuasa, saat dia berbuka, itu ada doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita tuh berbuka puasa, tetap Allahumma lakasum itu kita baca, itu kan doa sunnah. Namun kalau kita mau doa untuk hajat-hajat kita, bagus. Nah, ini hadisnya nih. Nah, orang ketika berbuka puasa, dia berdoa, maka insya Allah doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doanya dibahas ya, kan macam-macam. Ada yang senang doanya itu dhahabadh dhama'u wa abtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ada yang senang doanya Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Bagus semuanya. Nah, doa-doa itu semuanya bagus semuanya, doa-doa itu semuanya, Masya Allah. Gitu. Itu apa? Ketika akan berbuka puasa ya. Ketika akan berbuka puasa. Kemudian setelah itu, amal yang istimewa juga adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Memberi makan orang yang berbuka puasa. Itu juga mendapatkan pahala yang luar biasa. Kan dikatakan barang siapa man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa dan ngasih buka, maka pahalanya dia itu diberikan kepada orang yang ngasih, tapi dia nggak berkurang. Jadi dia dapat double. Pahala dirinya dapat, pahala orang yang dia kasih makanan pun juga dapat. Masya Allah, ini keutamaan orang yang memberikan buka puasa kepada orang lain. Gitu. Kemudian juga yang penting juga jangan pernah dilupakan juga adalah jangan lupa mengerjakan sholat tarawih. Karena yang dimaksud man shoma Ramadan wa qamahu, barang siapa puasa Ramadan dan berdiri di bulan Ramadan ibadah, disebut ibadah khusus Ramadan adalah sholat tarawih. Jangan lupakan sholat tarawih. Sunnah kita mandi sebelum mengerjakan sholat tarawih. Setelah itu laksanakan sholat isya. Setelah sholat isya jangan lupa ba'diyah isya. Nah, ini orang sering lupa. Kadang-kadang orang nggak ba'diyah isya nyimpen energi buat tarawih katanya. Ini salah fatal. Maaf, ini salah fatal. Benar-benar salah ini. Kenapa kok salah? Iya. Karena ba'diyah isya itu sunnahnya sunnah mu'akkad. Hampir nggak pernah ditinggalkan sama Nabi. Nah, derajat kesunahan tarawih itu di bawahnya ba'diyah isya. Jadi derajatnya tarawih mesti di bawahnya ba'diyah isya. Ya, misalkan orang itu harus memilih, saya ba'diyah isya atau tarawih? Ya ba'diyah isya. Kenapa? Derajat sunnahnya lebih tinggi. Jadi kita sholat isya, kemudian kita sholat ba'diyah isya, kemudian setelah itu baru laksanakan sholat tarawih. Terserah mau 8 boleh, mau 20 boleh, yang penting sholat tarawih. Begitu. Setelah sholat tarawih, laksanakan sholat witir. Laksanakan sholat witir, begitu. Laksanakan sholat witir. Kemudian setelah itu, untuk sholat witir, bawanya yang penting ganjil ya. Witir itu minimal 1, maksimal 11. Itu. Maksimal 11. Jadi kalau Anda termasuk orang yang akan tidur dan bangun malam, maka bagusnya Anda habis sholat tarawih, mungkin Anda istirahat aja, pulang aja. Nanti Anda tidur, nah Anda nanti bangun malam, sebelum Anda sholat, laksanakan sholat witir 3 rakaat atau berapa yang Anda mau, pokoknya jumlahnya ganjil, begitu. Kemudian setelah itu, jangan lupa pula yaitu makan sahur. Makan sahur itu juga hukumnya sunnah.
Bahkan Nabi SAW mengatakan tasahharu fa inna fis suhuri barokah. Makan sahur karena sesungguhnya di dalam aktivitas makan sahur itu ada keberkahan. Kita pernah neliti, kenapa ya kok dikatakan ada berkah di dalam aktivitas makan sahur itu? Dikarenakan diantaranya karena ketika orang itu makan sahur, dia punya energi tambahan untuk Ramadan. Nah, kenapa makan sahur itu jadi mendatangkan berkah? Karena orang Ramadan itu nggak boleh puasanya sambil mengeluh, sambil marah, sambil ngomel, nggak boleh. Jadi jangan puasa Ramadan tapi ngomel terus, enggak. Kamu makan sahur, kenapa? Biar kamu punya energi, jadi kamu nggak gampang marah-marah, kamu punya semangat lebih untuk menunaikan ibadah. Itu maksudnya makan sahur semacam itu. Jadi ada keberkahan tersendiri. Nah, ketika makan sahur, ada keberkahan tersendiri ketika kamu makan sahur. Ya, kenapa? Kamu punya kesempatan itu. Yang kedua, kamu mengikuti ajaran Nabi. Sunnah Nabi SAW makan sahur. Dan yang ketiga, sahur itu waktu istimewa. Dalam hadis yang sahih, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, sesungguhnya rahmat Allah itu turun ke langit dunia. Kemudian saya itu berseru, siapa yang mau minta akan saya kasih. Siapa yang punya hajat, yang mau doa akan saya ijabah, dan siapa yang istighfar akan saya berikan ampunan. Jadi di sepertiga akhir malam Allah itu ngasih tawaran. Yang punya hajat, doa akan saya kabulkan. Yang dia itu mau minta akan saya kabulkan permintaannya. Yang mau istighfar akan saya ampuni semua dosa dan kesalahannya. Anda bisa bayangkan ya, Anda bisa bayangkan. Umpama ada orang kaya, kemudian saya itu udah ngasih pengumuman. Besok jam 3 pagi, yang datang ke rumah saya, minta apapun akan saya kasih. Minta rumah, saya kasih. Minta mobil, saya kasih. Minta tanah, saya kasih. Minta sawah, saya kasih. Kira-kira kalau seperti itu keadaannya, besok jam 2:30, kira-kira udah rame atau enggak rumahnya? Mungkin dari Ba'da Isya udah rame itu. Sekarang Allah nawarin. Yang doa saya kabulkan. Yang punya hajat akan saya penuhi hajatnya. Yang minta akan saya kasih permintaannya. Kenapa kok kita enggak memanfaatkan waktu itu untuk minta sama Allah? Kenapa? Sama orang kaya kok kita yakin, sama Allah kok enggak yakin kita? Nah, gunakan waktu itu untuk minta sama Allah. Jadi, waktu sahur itu istimewa. Anda bisa pakai untuk ibadah, Anda bisa pakai untuk berdoa. Bahkan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, saya itu kalau ibadah siang senangnya banyak sholat, bukan banyak doa. Tapi kalau ibadah malam, bukan berarti nggak sholat ya. Saya lebih senang memperbanyak doa, bukan berarti nggak sholat. Kenapa? Karena doa itu menunjukkan hamba itu lemah, ngemis sama Allah, itu penting. Dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Orang itu kalau sudah terbiasa berdoa, maka ada mental dirinya itu nggak berdaya. Yang dia akan mengharapkan apapun juga, memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya jadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kasihan banyak orang itu kan sekarang kurang yakin sama Allah, nggak pernah berharap sama Allah, berharapnya sama makhluk, akhirnya dikecewakan. Nah, kita jangan sampai jadi orang yang dikecewakan. Kita jangan sampai jadi orang yang dikecewakan. Ayo kita semuanya jadi orang yang insya Allah mendatangkan keberkahan kehidupan kita dengan banyak berdoa. Itu adalah memperbanyak sahur. Memperbanyak doa sahur, bukan memperbanyak makan sahur, bahaya. Makan sahur nanti bisa terlalu kenyang nggak setelah subuh akhirnya. Nah, kemudian setelah itu juga banyak amalan lain lagi, antaranya menghatamkan Quran, banyak membaca Al-Quran. Itu juga banyak mengkaji ilmu agama. Itu juga termasuk waktu-waktu yang istimewa. Waktu-waktu yang istimewa. Nah, dan ada waktu istimewa juga yang sangat luar biasa yang ada di bulan Ramadan ini adalah Lailatul Qadar. Malam itu seperti 1000 bulan. 1 bulan 30 malam. Berarti 1000 bulan ada 30.000 malam. Satu malam yang mana apabila kita beribadah di malam itu, sholat kita di malam itu seperti kita sholat 30.000 malam. Sedekah kita di malam itu seperti kita sedekah 30.000 malam. Bacaan Quran kita di malam itu seperti bacaan Quran setara dengan 30.000 malam. Itu semuanya karena keutamaan malam yang istimewa, yaitu Lailatul
Qadar. Begitu. Ini malam yang luar biasa, dinamakan Qadar. Namakan Qadar itu artinya sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai. Jadi Lailatul Qadar maknanya adalah malam yang penuh dengan nilai. Imam Abu Bakar Al-Warraq, beliau mengatakan Lailatul Qadar itu maknanya adalah ketika orang nggak punya apapun, nggak punya kehebatan apapun juga, ketika dia beribadah di Lailatul Qadar, maka dia menjadi hamba yang punya qadar, punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah malam yang sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikatnya, menurunkan malaikat Jibril. Sampai Allah abadikan malam ini di dalam ayat suci Al-Quran. Dalam satu surat khusus, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul, di malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Kata-kata. Nah, Lailatul Qadar ini gimana? Kapan? Nah, dulu sebenarnya pertama kali ada Lailatul Qadar, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan Lailatul Qadar ada di malam ini. Ditentukan. Namun, ketika Nabi Muhammad SAW akan menyampaikan, jadi Rasulullah SAW itu keluar dari rumah mau menyampaikan Lailatul Qadarnya itu di malam keberapa. Sampai di depan masjid ternyata ada dua orang yang berdebat. Suaranya terangkat tinggi. Karena ada orang yang berdebat ini, maka tiba-tiba Nabi Muhammad SAW itu Allah SWT dijadikan terlupa gitu sama kapan Lailatul Qadarnya. Kata Nabi, saya ini keluar mengasih tahu kamu Lailatul Qadar. Cuma karena ada yang ribut ini, akhirnya ini hilang ini dari saya. Tapi ya mungkin ini yang terbaik untuk kalian ya. Pokoknya carilah di 10 malam terakhir. Lewat yang lain Nabi mengatakan carilah di malam 29, 27 ataupun 25 Ramadan. Begitu. Tapi intinya Lailatul Qadar itu ada di seluruh bulan Ramadan, bisa jadi malam pertama, malam kedua, pokoknya agar kita sepanjang malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama juga mengatakan tempatnya pun juga pindah-pindah. Jadi tahun ini malam 23, mungkin tahun depannya mungkin malam 21 atau mungkin tahun depannya lagi malam 27 dan lain sebagainya. Gitu itu Lailatul Qadar. Jadi malam yang sangat istimewa sekali. Di malam itu Allah memerdekakan banyak sekali hambanya daripada api neraka, memberikan pahala anugerah yang luar biasa. Dan terus Lailatul Qadar ini malam keberapa? Ya ulama punya jawaban masing-masing ya. Antaranya ada salah satu, ini ilmunya ulama ya. Jadi maaf ini bukan cocok logi. Ini bukan cocok logi, enggak. Ulama ada yang mengatakan begini. Lailatul Qadar itu disebutkan di surat Al-Qadar berapa kali? 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. 3 kali disebutkan. 3 kali. Nah, Lailatul Qadar ini kan 3. Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. 3 kali 9, 27. Nah, para ulama ini 27 kayaknya Lailatul Qadar. Jadi kemungkinan terbesar Lailatul Qadar itu ada di malam 27. Ini bukan cocok logi, ini para ulama ada yang ijtihadnya seperti itu. Ada juga yang menghitung surat Al-Qadar itu ketika kata-kata hiya salamun hiya hatta matla'il fajar, keselamatan hiya di malam itu, hiya ini ternyata kata ke-27 dari surat Al-Qadar. Kata ke-27 dari surat Al-Qadar. Ada yang mengatakan 27. Ada pula yang mengatakan itu malam 21. Imam Syafi'i malam 21. Kenapa? Karena pernah Abu Sa'id Al-Khudri, beliau kelihatan Lailatul Qadar, kemudian saya tuh pagi harinya beliau sujud, tanahnya itu sudah bercampur dengan air. Artinya apa? Semalam itu gerimis. Dan ketika itu ada malam 21. Gitu. Sekarang tanda-tanda Lailatul Qadar gimana, Beb? Oh, tanda-tandanya ulama punya tanda macam-macam ya. Malam itu nggak banyak suara anjing, nggak banyak suara keledai. Malamnya nggak dingin, nggak panas. Udaranya itu stabil. Siang harinya matahari bersinar tapi nggak menyengat. Intinya, ini ketika tanda-tanda Lailatul Qadar ini, itu Imam Ibn Hajar itu mengatakan begini. Ini di dalam kitabnya mengatakan begini. Aktsaruha la tadharu illa ba'da an tamdiya. Paling banyaknya tanda Lailatul Qadar itu nggak muncul kecuali setelah berlalu.
Jadi orang yang sudah mempelajari Lailatul Qadar itu tandanya semuanya tahunya pasti sudah lewat. Ya Allah, semalam Lailatul Qadar. Tahunya itu. Ya pokoknya kita insya Allah makmurkan waktu itu dalam beribadah, terutama 10 malam yang terakhir. Nah, sekarang saya mau menyampaikan satu hal yang sangat penting tentang amal hati ketika Ramadan. Tadi kita dengar ya, bagaimana Lailatul Qadar itu mau disampaikan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW mau menyampaikan kepada para sahabat, tapi karena ada perselisihan, maka nggak jadi. Artinya apa? Permusuhan itu ada sesuatu yang bisa menghilangkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat itu nggak akan turun ke sekelompok kaum yang mereka itu hidupnya hanya isinya permusuhan. Makanya untuk menyambut Ramadan, jangan lupa bersihkan hati. Amal soleh tadi itu kita sebutkan semuanya gampang. Amal soleh kita kerjakan gampang, benar gampang. Tapi Anda jangan pernah lupa, kehilangan amal soleh itu juga gampang. Satu kali orang itu dengki itu memakan kebaikan seperti api makan kayu. Kan ngeri itu. Anda beramal sekian banyak, tapi Anda dengki. Ketika lihat orang bahagia, Anda merasa susah. Lihat orang susah, Anda merasa bahagia. Anda terisi naudzubillah dzalik, mungkin terisi penyakit hatinya itu dengan dengki, maka amal soleh Anda yang banyak itu akan hangus. Hati-hati dengan kedengkian. Intinya amal yang paling utama selain semua setelah tadi kita sebutkan adalah membersihkan hati. Amal hati ini yang paling penting. Banyak mungkin saat ini sahabat-sahabat kita yang nggak bisa maksimal Ramadannya. Ada teman-teman kita yang jadi ojek online. Dia ketika malam nggak bisa taraweh. Kenapa? Karena orderannya lagi rame. Siang nggak ada yang order. Karena orang semuanya puasa mungkin. Malam orderannya rame. Dia harus memenuhi nafkah keluarganya. Biar keluarganya bisa hidup layak. Hingga dia kehilangan kesempatan untuk taraweh. Jangan kecil hati. Kebersihan hati Anda di malam hari itu, Anda berniat saya nggak mau maksiat kepada Allah di malam ini. Sekalipun Anda tidak bisa banyak mengerjakan ketaatan, tapi niat Anda nggak mau bermaksiat itu merupakan amal yang luar biasa. Jangan kecil hati. Nah, jadi, mari kita sambut Ramadan ini Lailatul Qadar dengan hati yang bersih. Jangan punya dengki kepada siapapun, hilangkan semua bentuk permusuhan di hati kita. Udah singkirkan semuanya. Jadi kan hati kita ini adalah hati yang bersih, yang siap untuk menampung rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Siap untuk menampung itu semuanya. Kondisikan hati kita seperti itu. Kondisikan hati kita seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, sayang. Kita mau menyambut Lailatul Qadar, tapi hati kita penuh kotoran. Ada sombong, ada dengki, dan lain sebagainya. Bersihkan itu semuanya. Nggak usah ada perbuatan, nggak usah ada kedengkian. Dan jangan pernah merasa putus asa dari rahmat Allah. Tak pernah ngisi kajian, ada orang yang nanya, Habib, pendosa bisa nggak dapat Lailatul Qadar? Saya bilang, bisa. Jangan ukur rahmat Allah dengan maksiatmu. Rahmat Allah jauh lebih luas. Kamu maksiat, kamu berbuat salah, oke. Kewajibanmu adalah minta maaf. Minta ampun kepada Allah. Tapi jangan sampai maksiat membuat kamu akhirnya putus asa dari rahmat Allah dan kamu nggak meminta sama Allah. Anda berbuat maksiat, tobat, minta ampun. Kepleset lagi, tobat, minta ampun. Saya ada doa, ya Rabb, ya Allah. Jadi kan saya bisa menghentikan semua kemaksiatan ini, ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita semua akan mendapatkan hati yang bersih. Jadi sambut Lailatul Qadar dengan itu ya. Hilangkan permusuhan, itu usaha niat agar kita nggak maksiat di malam hari bulan Ramadan, di siang-siang harinya. Agar kita semua selalu menjadi orang yang dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Perlu ada tanya jawab dan lain sebagainya. Monggo, bisa diatur. Wah, terima kasih banyak Habib, Masya Allah. Amin. Jazakumullah khair. Syukran katsiran insyaallah. Sebelum kita sudah ada beberapa pertanyaan Habib sekarang yang ditampilkan di layar, dan mungkin juga kita akan nanti minta langsung kepada para penanya. Namun sebelum itu saya mohon izin untuk sebentar untuk meneruskan beberapa pengumuman dari KPMI. Mohon izin Mas Anton, moderator, ditampilkan di layar. Ya, yang pertama-tama adalah mengenai penyaluran zakat, ya, terutama zakat fitrah dan juga zakat harta dan sedekah jariah.
ini adalah penting untuk kita laksanakan. Secara khusus saya katakan untuk zakat fitrah ya. Pertama, karena zakat fitrah ini hanya sah jika dilakukan sebelum kita melaksanakan Lebaran, ya sholat Id dalam hal ini ya. Yang kedua, di Belgia itu ketika mentransfer dari bank, tergantung banknya apa, biasanya ditempuh dalam beberapa hari. Kadang ada yang 2 hari, 3 hari, bahkan kadang ada yang sampai 4-5 hari, tergantung dari bank mana ke bank mana, dan dari akun mana ke akun mana. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mohon kalau ingin mentransfer zakat fitrahnya untuk disalurkan kepada melalui KPMI, mohon segera dilakukan sesegera mungkin. Walaupun itu banyak yang kita dapatkan dahulu sunnahnya itu ketika telah dekat kepada Lebaran, ya, ketika dekat kepada Hari Raya Id. Namun dalam kasus kita barangkali karena kondisi kita di sini yang seperti saya jelaskan tadi, lebih afdalnya barangkali lebih awal lebih baik. Dengan demikian juga kita mampu mempunyai waktu untuk mengecek di bank account yang kita gunakan. Kemudian terkait bank account yang digunakan, untuk yang di Belgia bisa menggunakan bank account yang pertama di sini, yang BE27088286470073, dan itu sudah disebarluaskan. Ibu-ibu dapat bisa mencarinya melalui beberapa web, maksudnya WA group yang kita sudah ini. Dan kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh mengontak Pak Wawan, ya Mas Anton, dan termasuk saya juga. Insya Allah kita akan sediakan informasinya. Dan bagi yang dari luar Belgia, karena ada beberapa teman dari Belanda kemarin mencoba, mohon menggunakan bank account yang kedua. Ya. Kemudian jangan lupa, ya, di samping hal yang tersebut tadi, jangan lupa mohon, karena ini adalah bank account yang di-share ya, dalam hal ini dengan Nusantara Cultural Center, mohon disimpan di situ message-nya ya. Misalnya zakat fitrah atas nama siapa ya, keluarga siapa, dan setelah itu informasikan kepada panitia yang dalam hal ini ke Mas Anton atau ke Ustadz Joko, siapa-siapa yang diberikan ininya ya, nama-nama keluarga itu, karena itu penting. Jadi kita menyebutkan berapa anggota keluarga kita dan siapa-siapa di antara keluarga itu yang masuk dalam hal ini. Demikian juga kalau menginfak atas nama siapa, dan untuk sedekah juga bisa sedekah dan sebut namanya. Dan juga boleh kalau misalnya mau membayarkan infak pembangunan Nusantara Center, mohon disebutkan di situ agar bisa menyalurkannya secara tepat dalam hal ini ya. Jadi mohon informasi itu disimpan baik-baik dan juga buat bapak-bapak ibu sekalian. Untuk lancarnya barangkali kita sekarang mencoba melihat beberapa pertanyaan yang sudah ada. Yang pertama tadi ada pertanyaan dari Bu Haja Mahmudah ya. Bu Haja Mahmudah, saya mungkin persilakan Bu Haja untuk menyampaikannya secara langsung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa menyegerakan berbuka adalah mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, yang akan saya tanyakan, saya punya beberapa jadwal karena banyak yang mengirim jadwal puasa. Ada beberapa, ya perbedaannya tidak jauh sih, ada yang 5 menit, ada yang 7 menit. Nah, dari jadwal-jadwal yang saya punya itu lebih baik yang mana yang saya ambil? Apakah yang lebih awal atau yang lainnya? Itu ke satu. Nah, yang kedua untuk imsak. Tadi saya kalau misalnya lebih awal itu lebih utama, saya ambil yang lebih awal. Terus sahurnya yang diakhirkan, ambil yang jadwal sahurnya yang terakhir. Bolehkah itu? Beda-beda waktu begitu diambilnya. Yep. Terima kasih. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya jawab atau gimana Pak Bahtiar? Silakan Habib, langsung Habib. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gimana? Kadang-kadang kan jadwal terbit jadwal maghribnya kan beda-beda, tapi bedanya kan sedikit. Jadi begini, kesunahan menyegerakan berbuka itu setelah kita yakin terbenam matahari. Nah, dari sekian jadwal itu, tentunya yang kita paling mantap, paling yakin itu pasti yang terakhir.
Katakanlah ya, saya di Solo. Misalkan ada yang jadwal berbuka jadwal maghribnya ada yang jam 17.35. Ada lagi 17.37, ada lagi 17.38. Nah, dari semuanya ini, tentunya yang saya paling yakin sudah maghrib yang mana? Ini yang terakhir kan 17.38. Nah, menyegerakan berbuka itu adalah dari kita yakin bahwasanya ini telah masuk waktu maghrib, maka kemudian kita menyegerakan berbuka. Itu yang dapat kesunahannya. Ya, jadi nggak harus kita ngikut yang paling awal, namun justru nggak apa-apa kalau kita memang lebih yakin dengan yang paling akhir sekalipun nggak apa-apa. Setelah kita yakin ini benar-benar sudah terbenam matahari, maka kita menyegerakan berbuka, kita pun tetap mendapatkan doa-doa yang luar biasa, keutamaan-keutamaan yang luar biasa untuk orang yang menyegerakan berbuka puasa. Begitu ya. Jadi berbuka puasa itu dari keyakinan kita telah terbenam matahari. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian setelah itu untuk yang masalah puasa, untuk masa awal puasa subuh tadi, kalau bisa jadi begini, awal puasa itu kan bukan adzan subuh sebenarnya, yaitu terbit fajar. Kita kasih jeda, jadi umpama kita sudah punya jadwal terbit fajar. Nah, kita ambil yang paling aman. Umpama ada yang jam 4.20, ada yang jam 4.21, ada yang jam 4.22, ya kita ikuti yang jam 4.20. Bahkan baru dari jam 4.15 kita nggak usah makan apa-apa lagi. Kenapa? Jaga jeda 5 menit ini ada untuk jaga-jaga. Siapa tahu mungkin terbit fajar lebih awal dan sebagainya. Kita sudah punya jaga-jaga. Jadi enggak 5 menit sebelum terbit fajar yang sesuai dengan jam, itu kita nggak mengkonsumsi apapun juga. Makanya imsak itu kan 10 menit kalau di Indonesia ini. Adzan jam 4.20 adzan, imsak itu jam 4 lebih 10. Kenapa? Biar kalau sudah imsak sudah persiapan untuk berhenti. Jadi imsak lama udah satu sudah berhenti makan dan minum. Kurang lebih begitu. Itu mungkin. Habib. Itu biasanya Habib tantangan yang di sini tuh Habib itu adalah tantangan yang disebabkan oleh kondisi geografi. Daerah ini kan daerah utara Habib, di mana ketika semakin ke utara, semakin dekat ke kutub utara itu semakin panjang masa siangnya. Jadi sekarang ini kami berpuasa kurang lebih 16-17 jam sekarang, tergantung jadwal. Lama ya? Iya, Bib. Jadi karena itu kriteria yang digunakan, Habib, ya, kriteria yang digunakan oleh para ahli astrologi kita kan, ya, astronomi kita, mohon maaf, bukan astrologi. Astronomi kita itu ada yang menggunakan kriteria 18 derajat kalau di daerah, misalnya dari daerah Khatulistiwa atau di daerah yang masih subtropis di sana. Tapi di daerah sini ketika menggunakan kriteria 18 derajat, matahari di bawah ufuk itu akan jatuhnya itu malam sekali, Habib. Isyanya, salat isyanya. Itu bisa jadi isya sekarang itu pada pukul sekitar 11:30 malam ketika menggunakan kriteria itu. Jadi ada di sini maksudnya dari para ulama Eropa, ada sebagian ya yang berpendapat menggunakan kriteria lain, misalnya kriteria yang mereka gunakan itu yang disebut dengan nautical twilight ya, yang kriterianya sebenarnya sekitar 12 derajat. Ya, tapi itu perbincangan yang hangat, setiap tahun datang selalu begitu. Saya kira alhamdulillah. Falyatafadhal Habib dengan. Insyaallah. Ya, pokoknya sisi positifnya semakin puasanya penuh perjuangan, semakin gede pahalanya, insyaallah. Insyaallah, Habib. Itu yang kita pakai. Insyaallah. Oke, ada pertanyaan yang kedua tadi, Habib, dari Ibu Dina. Mohon Ibu Dina, mohon izin, silakan Bu, disampaikan sendiri pertanyaannya, Bu. Oke, terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib atas pencerahannya yang sangat aplikatif, Habib. Ini tadi terkait beberapa keutamaan yang sudah Habib jelaskan kaitannya dengan zakat mal, Habib. Apakah boleh? Sebenarnya ada dua. Tadi saya nulis satu, kalau boleh Pak Hasan saya jadi ada dua ya. Pertama mengenai penyalurannya. Jadi apakah zakat mal itu bisa disalurkan dalam bentuk memberikan berbuka puasa, Habib, tentunya kepada yang mustahik gitu ya, atau opsi lain ini karena selama Ramadan ini banyak sekali tawaran program-program bagus untuk menyalurkan ini kita, atau menyalurkan mushaf ke daerah-daerah ponpes-ponpes atau masjid-masjid yang
di daerah-daerah yang jauh yang memang memerlukan. Pertama, apakah boleh dulu? Kedua, jika boleh, dari dua opsi itu mana yang paling utama? Nah, pertanyaan kedua, apakah zakat mal itu, kan perhitungan zakat mal itu 1 tahun ya sebenarnya, Habib. Ya. Tapi karena mengingat keutamaan amal yang sampai berpuluh kali, 70 kali lipat daripada normal di waktu biasa, nah jadinya saya cenderung untuk menyalurkan zakat mal itu di bulan puasa, yang akibatnya maju setiap tahunnya gitu loh, maju hampir sekitar 2 minggu ya dari awal penghitungan zakat mal. Jadi deviasi terus setiap tahunnya berkurang, tidak penuh 1 tahun. Nah, apakah itu dibolehkan atau justru malah jadi kurang pas gitu? Tadinya sih intinya mau mengejar 70 kali lipat itu, Habib. Nuhun sebelumnya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kalau jadi begini, untuk zakat mal yang disalurkan kepada mustahik melalui buka bersama, tentunya kan berarti kan kita memberikan makanan jadi kan? Berarti kan memberikan makanan jadi berarti. Makanan jadi. Jadi ada organizer-nya. Bentuknya sih dari kami uang. Kemudian diolah jadi makanan. Iya, nanti diolah sesuai kebutuhan. Apakah dia permintaannya beras saja, ataukah sudah dalam bentuk nasi kotak gitu ya, nasi yang didistribusi. Jadi dari mustahiknya ini diidentifikasi dulu kebutuhannya. Ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi kalau zakat mal sendiri, memang itu idealnya diserahkan sebenarnya dalam bentuk kan zakat emas dan perak kan zakat harta ya, dalam bentuk hartanya. Itu yang paling ideal, begitu juga zakat tijarah. Itu mazhab Syafi'i seperti itu. Namun ada juga pendapat di mazhab Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan zakat itu dalam bentuk barang. Jadi ya kembali ke ibu lagi, kalau misalkan pengen ihtiyat, jadi kalau ibu itu zakatnya uang langsung ibu serahkan ke mustahik, itu semua madhab insya Allah sah, Bu. Madhab insya Allah sah. Tapi ketika ibu dengan cara tadi itu, ya sah menurut madhab Imam Abu Hanifah. Madhabnya Hanafiyah itu sah. Di madhab yang lain, ada yang mengatakan, ya enggak, itu memang harus dengan bentuk uang tadi itu. Itu ya. Jadi kalau saran saya yang untuk itu tetap aja, tapi itu bentuknya sodako aja ke yayasan itu. Namun untuk zakat mal tetap kalau bisa ibu kasih dalam bentuk uang kepada mustahik. Itu saran saya. Tapi kalau tetap mau mengikuti yang tadi itu, mazhabnya Imam Abu Hanifah tetap mengatakan hukumnya sah. Ya, tetap mengatakan hukumnya itu sah. Kemudian setelah itu yang kedua adalah permasalahan tentang menyegerakan zakat. Menyegerakan zakat itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Bagi ibu kan cuma 2 minggu kan? 2 minggu. Jadi menyegerakan zakat itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Nah, menyegerakan zakat itu akan timbul masalah kalau kejadiannya begini, Bu. Jadi ibu kan ngasih zakat kepada mustahik kan? Pada mustahik. Nah, sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting mustahiknya itu ketika nanti tanggalnya ibu zakat yang asli, mustahiknya itu mesti jadi seorang mustahik. Mustahik itu masih status sebagai seorang fakir miskin begitu. Yang akan timbul masalah kalau seandainya begini, Bu. Ibu Ramadan ngasih ke satu orang mustahik, setelah itu 1 hari setelah Lebaran, mungkin ibu kan zakat aja mungkin 2 minggu setelah Lebaran, satu hari setelah Lebaran, tiba-tiba dia dapat warisan misalkan 5 miliar begitu. Kan nggak jadi mustahik lagi, dia jadi orang kaya. Nah, tapi kan contoh begitu kan jarang. Rata-rata kalau orang ya fakir miskin ya mungkin sampai di tanggal ibu itu dia statusnya juga masih fakir miskin, nggak ada masalah begitu. Jadi intinya relatifnya secara normal itu masih aman-aman saja. Hanya saja kalau ada kasus-kasus yang unik seperti tadi, mustahik yang ibu kasih tiba-tiba kaya raya mendadak. Nah itu akhirnya zakat ibu yang ke dia itu harus diulang. Gitu aja. Jadi simple. Bisa dipahami kan, Bu? Bisa.
boleh ada pertanyaan lanjutan nggak, Pak Hasan? Boleh. Ah, Silakan. Iya, boleh Bu. Sambil ini barangkali tadi Ustadz Ibu ini menyatakan bahwa dia bayar setiap Ramadan. Saya kira kalau dalam zakat itu kan memang bilangan kita itu adalah bilangan tahun Hijriah kan, Habib? Iya. Jadi saya kira tepat itu Ibu tadi. Tidak ada masalah barangkali dalam hal ini kalau tiap Ramadan dibayarnya. Berarti Iya, soalnya Ibu, kan awalnya itu kan saya tuh tahun ajaran sekolah ya. Kalau itu akhirnya sekarang dari Agustus itu sekarang bayangin aja deviasinya udah jadi bulan Mei. Tapi itu ya alhamdulillah kalau masih tepat. Jadi 2 minggu. Itu yang tadi Habib kan pada dasarnya kita itu menyalurkan dalam bentuk uang. Jadi mekanismenya itu begini. Kita ada satu tim yang mengidentifikasi kebutuhan di satu daerah, apa yang dia butuhkan saat itu gitu. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya. Jadi misalnya, saat ini kebutuhannya beras gitu, kebutuhannya air, kebutuhannya apa namanya menggali sumber air, kebutuhannya musaf. Nah, nanti kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi ini di-launch ke kita, para anggota, mana yang kita pilih ya gitu, Ustadz Habib. Jadi, mana yang kita pilih? Jadi, apakah kita mau memenuhi kebutuhan berasnya, apakah menemukan air bersihnya itu, ataukah musaf, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu kan saya menyalurkan pada dasarnya uang ya, karena itu zakat mal. Nah, tapi tadi kalau mustahiknya sih ya insya Allah ya, karena itu minimalnya ya selain membutuhkan, dan mereka juga ponpes para mujahid di inilah yang dai di pedalaman. Cuma yang tadi itu Habib, kan saya intinya memberi uang, tapi kita harus memilih ini uang untuk disalurkan ke program yang mana, di kebutuhan yang mana. Baik, Bu. Berarti ada hubungannya dengan prioritas ini. Makasih Bu Dina. Jadi silakan, pertama kan ini saya memilih udah di Ramadan nih. Tapi terus apakah berasnya yang harus saya penuhin, apakah kebutuhan airnya, apakah itu kira-kira gimana Habib? Ini saat ini sekitar ada 3 pilihan berasnya, airnya, dan musyaf. Mohon pencerahan Habib. Jadi begini Bu, Ibu dalam fikih yang namanya kita ini kalau kita menyerahkan uang zakat ke amil itu kepanjangan tangan fakir miskin. Jadi begitu kita menyerahkan zakat ke amil dalam bentuk uang, maka sudah sah. Nanti perkara amil menyalurkan dalam bentuk barang itu sudah kebijakan amil itu sendiri. Tapi amil itu yang ditunjuk sama pemerintah. Nah, tapi kalau yang ada sekarang ini kan panitia. Jadi Ibu menyerahkan panitia. Panitia itu adalah sebagai kepanjangan tangan Ibu. Jadi ketika Ibu menyerahkan uang ke panitia, bukan berarti zakat Ibu udah tuntas, belum. Sampai panitia menyerahkan uang itu kepada fakir miskinnya, baru dinyatakan zakatnya Ibu dikatakan tuntas. Jadi kalau yang kasus itu tadi, ya secara madhabnya Imam Abu Hanifah enggak apa-apa. Itu madhab Imam Syafi'i tetap nggak bisa itu. Karena tetap harus dalam bentuk nominal angka uangnya tadi itu. Karena yang kita ini kan zakat kan emas dan perak. Tapi emas dan perak kan sekarang sudah transaksinya menggunakan uang kertas. Nah, akhirnya ya kita zakatnya dengan menggunakan uang kertas tersebut. Begitu. Terima kasih Habib. Untuk pertanyaan berikut kita melangkah ke Pak Kadir dari Indonesia. Silakan Pak Kadir kalau bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Kadir? Kalau tidak, saya mohon izin membacakan pertanyaan Pak Kadir, Habib. Ya, silakan. Mohon penjelasan apa makna terdalam atau hakikat dari kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada 2. Ini ketika berbuka puasa dan ketika nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari hadis ini, Pak Habib. Fadhal. Ya. Jadi makna hadisnya gitu ya.
Mana hadisnya? Mana hadisnya dan secara hakikatnya bagaimana? Wah, ini pertanyaan hakikat. Pertanyaan hakikatnya. Ya, ini saya tadi juga Zoom dapat pertanyaan semacam ini. Apakah ada sesuatu yang lagi viral tentang ini atau gimana ini? Wallahu a'lam. Jadi syarah hadis, kita lihat syarah hadis ya. Jadi komentar dari pendapat ulama tentang hadis itu. Untuk orang yang puasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan ketika berbuka. Baik ketika berbuka tentunya setelah dia menahan hawa nafsu, dia nggak makan, nggak minum, taat kepada aturan Allah. Kan ada aktivitas yang sebelumnya dilarang, ketika dia berbuka jadi diperbolehkan. Nah, ketika dia makan tuh kalau ada kebahagiaan, wajar. Itu kebahagiaan yang wajar dan itu termasuk kebahagiaan orang yang berpuasa. Jadi kepuasannya orang yang berpuasa di saat dia mendengarkan azan, dia setelah 1 hari dia nggak makan, nggak minum, dan dia diizinkan mulai makan kurma, minum air putih, itu merupakan satu kebahagiaan dan itu diapresiasi di dalam hadis tersebut. Jadi termasuk satu kebahagiaan, nggak ada masalah, bahagia dengan itu. Yang kedua adalah bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Setelah dia berpuasa, dia meninggalkan hawa nafsunya karena Allah. Dia mampu, kalau dia mau bisa aja dia minum, nggak ada orang yang lihat bisa. Dia makan itu nggak ada orang yang lihat bisa-bisa aja. Tapi dia nggak mau. Dia tetap mau puasa, saya nggak mau makan, ya nggak mau minum. Padahal saya juga bisa, ketika saya makan, saya minum. Itu nggak ada yang tahu, saya juga bisa. Tapi dia nggak mau lakukan itu. Kenapa? Karena takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ketika itulah, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan kebebasan yang luar biasa kepada dia. Sehingga ketika nanti dia berbuka, dia akan merasa bahagia karena senang telah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kurang lebih. Jadi perjumpaan dengan Allah SWT ini bisa jadi di dunia, Habib. Bisa juga di akhirat. Berjumpa dengan Allah di akhirat tentunya ya. Tentunya ya, di akhirat. Karena kalau jumpa dengan Allah di dunia, mustahil aklan. Nah, secara akal nggak bisa, mustahil. Kalau di akhirat, insya Allah. Syukur, Habib. Kemudian ada pertanyaan, ini pertanyaan dari Ibu Inong, saya bacakan, Habib. Siap. Mungkin ini tadi Pak Ustadz bilang bahwa mulainya puasa itu saat matahari mulai terbit. Saya kira mungkin salah dengar itu. Fajar terbit tadi ya, Habib. Bukan. Ya. Jadi bukan saat subuh. Iya. Jadi bukan saat itu. Bagaimana penjelasannya Pak Ustadz? Bedanya lumayan di sini. Kalau Turki yang saya kenal di Belgia juga mulai berpuasa pada saat matahari terbit. Nah, ini yang aneh. Mohon dibacakan saja. Ya, tapi itu bukan matahari terbit, Habib. Fajar itu sebenarnya fajar mungkin ya. Fajar, Habib. Cuma cara penentuan fajar mereka itu berbeda. Karena yang saya bilang tadi nautical twilight tadi, Habib. Saya tidak tahu. Kalau wilayahnya saya kurang tahu ya. Jadi saya tidak berani jawab karena saya takut. Karena saya bab tentang wilayah sana itu saya tidak menguasai. Yang jelas yang di Indonesia nih, ya, itu kan ada hitungan falak. Nah, itu pakai ilmu falak. Kemudian misalkan ketemu terbit fajar 4.20. Maka nanti ditulisnya di jadwal azan itu 4.24. Kenapa? Karena 4 menit ini untuk waktu jaga-jaga. Jangan-jangan belum terbit fajar beneran. Kalau 4.24 kan sudah pasti yakin telah terbit fajar. Jadi itu di luar Ramadan kan itu memang sangat berhati-hati. Nah, untuk Ramadan kita berhati-hati dengan apa? Dengan waktu imsak tadi itu. Jadi begitu imsak kita dianjurkan untuk segera menyelesaikan aktivitas makan dan lain sebagainya begitu. Nah, adapun hadis bahwasanya Nabi SAW mengatakan kalau kamu tengah-tengah makan setelah itu terdengar azan maka lanjutkan makanmu. Itu ketika azan yang pertama. Jadi azan itu di zaman Nabi ada dua. Azan yang pertama itu menunjukkan untuk sebelum terbit fajar, jauh sebelum terbit fajar. Dan azan yang kedua adalah menunjukkan untuk telah terbit fajar. Jadi setelah azan yang pertama kalau kamu itu makan dengar azan nggak apa-apa, tapi azan yang pertama. Tapi kalau azan yang kedua ya setelah tengah-tengah azan kamu makan ya batal berarti puasanya. Nah, untuk yang wilayah Belgia, Turki dan sebagainya, wallahu alam, saya tidak paham saya tidak paham. Nanti Ibu Inong bisa kontak saya, Habib. Saya bisa beri penjelasan sedikit secara ini. Ilmu astronominya bagaimana? Sahibul wilayah. Sahibul wilayah, nah. Mungkin satu lagi pertanyaan Habib, kalau tidak berkeberatan, silakan Bu Haja Mahmudah. Ya, terima kasih. Tadi masalah zakat
mal, apakah zakat mal itu dihitung dari penghasilan ya, karena kan ada zakat mal itu dari pertanian dan perdagangan, sementara saya di sini itu penghasilan. Apakah dihitung dari penghasilan atau dihitung dari sisa penghasilan yang sudah digunakan? Ya, itu satu. Keduanya, untuk menghitung zakat mal itu apakah harus tepat 12 bulan atau misalnya begini, karena kan insya Allah kalau zakat mal kan selalu kirim ke Indonesia. Jadi sebelum, saya juga sama selalu Ramadan, jadi sebelum Ramadan saya sudah mengirim, mentransfer ke Indonesia. Apakah penghitungannya itu kurang atau gimana? Jadi saya masih jadi ragu ini dengan keterangan tadi jadinya. Silahkan. Ya, Terima kasih banyak, Bu Haja. Mangga. siap. Fadhal, Habib. Jadi zakat mal itu begini, Bu. Tidak semua orang yang punya uang wajib zakat. Itu yang pertama. Kapan dikatakan wajib zakat? Satu, uangnya telah mencapai nisab. Ya, uangnya telah mencapai batas wajib zakat. Berapa batas wajib zakat? Batas wajib zakat itu dikonversikan dengan emas dan perak. Kalau emas itu kurang lebih 84 gram. 84 gram. Kalau perak itu 588 gram. Nah, saya hitung pakai perak aja ya. Saya hitung pakai perak ya. Jadi kalau kita di Indonesia, kita pernah ngitung harga perak itu total kurang lebih orang mulai wajib zakat ketika punya uang, nisabnya itu 5.800.000 sekian. 5.800.000, kalau pakai nisab perak 5.800.000 sekian. Umpama orang punya uang 4 juta, dia punya 4 juta, 3 juta, 4 juta, 3 juta, itu nggak wajib zakat. Tapi umpama begitu dia punya uang, misalkan uangnya itu sampai di angka 6 juta ke atas, betulnya sampai di angka 6 juta, dia langsung nyatet, ini mulai nisab. Kapan mulai nisab? Oh, mulai nisab ketika misalkan tanggal 1 Ramadan. Nanti dia lihat, dari 1 Ramadan sampai ke 1 Ramadan berikutnya, uangnya berapa? Kalau umpama pernah naik 10, naik 12, kemudian saya tuh turun lagi jadi 8, naik lagi jadi, beda hitung. Umpama 1 Ramadan tahun yang akan datang, ternyata nggak pernah turun dari 6, dan malah naik terus sampai misalkan di angka 40 juta, maka zakatnya dikeluarkan 1/40, yaitu zakatnya adalah 1 juta rupiah. Jadi bukan penghasilannya dihitung, tapi uang yang ibu miliki. Uang yang ibu miliki. Uang itu sudah dipakai, ya udah, itu nggak dihitung lagi dalam urusan pembayaran zakat. Nah, lebih begitu, bisa dipahami ya? Oh, jadi sisa-sisa dari ini ya, dari penggunaan begitu ya? Yang iya, sisa. dari penggunaan. Kadang ada orang gajinya gede, tapi keperluan hidupnya juga banyak. Nah, dia menghidupi orang tuanya, menghidupi adiknya dan sebagainya, hingga dia nggak ada simpanan, nggak wajib zakat dia. Betul, Bib, itu sebenarnya ada hubungannya juga, Bib, dengan memang dalam mazhab kita Syafi'i selalu seperti Habib jelaskan tadi, tapi ada di zaman modern ini kan ada orang yang menisbahkan penghasilan pegawai negeri itu sama dengan petani, Habib. Itu bagaimana pendapat Habib? Dalam artian zakat profesi ya, profesi gitu ya. Habib. Nah, kalau dalam profesi kan itu bukan di mazhabnya Imam Syafi'i. Ada di mazhab yang lainnya, tapi ketika itu dipopulerkan sama Syekh Yusuf Al-Qardawi. Yusuf Al-Qardawi. Itu jadi biar orang itu semakin banyak yang bayar zakat. Lah terserah, kalau mau diikuti boleh, kan? Tapi kalau nggak diikuti ya nggak ada masalah juga. Yang penting yang secara mazhab Syafi'i zakatnya itu kita salurkan dan kita tuntaskan dengan benar. Itu yang paling penting.